Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa man alaina bil hanafiyyati samhah wa lam yaj'al alaiha fiha masyaqqah wa la haraja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal faizun, faqad fazal mukhlisun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing, menggerakkan kaki, hati dan jiwa kita sehingga kita dapat sama-sama hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jum'ah sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diperintahkan kepada kalian wahai orang beriman untuk menunaikan ibadah sholat Jum'ah, maka bersegeralah tunaikan sholat Jum'ah, tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan. Semoga hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana tadi disampaikan khatib bahwa tujuan hadirnya kita di tempat yang mulia ini tidak bukan dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat dalam kapasitasnya kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Lebih dari itu, apakah cukup setelah kita beriman untuk bisa meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin mengajak diri khatib pribadi dan hadirin jamaah sekalian untuk merenungkan betapa pentingnya kita meyakini bahwa Allah itu ada, tapi tidak cukup meyakini bahwa Allah itu ada. Karena kalau kita berbicara believing in God, percaya adanya Tuhan, iblis adalah makhluk yang bukan hanya sekedar percaya kepada Allah. Iblis adalah makhluk yang percaya bahwa dirinya diciptakan, percaya bahwa Allah Sang Maha Pencipta, Sang Khalik. Bahkan iblis adalah makhluk yang pernah langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya adanya surga. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh makhluk yang ada di surga untuk sujud kepada Adam, malaikat bersujud, namun iblis menolak untuk bersujud. Ditanya oleh Allah, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Ma mana'aka an tasjuda idh amartuka. Kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakanku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa iblis diturunkan, diusir dari surga? Apakah iblis tidak percaya kepada Allah? Iblis percaya, iblis beriman. Yang membuat iblis diturunkan dari surga bukan karena iblis tidak percaya kepada Allah, tapi karena iblis menolak untuk bersujud, menolak untuk diperintah. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Apakah Nabi Adam juga tidak percaya kepada Allah? Nabi Adam percaya, Nabi Adam beriman. Lalu apa juga yang membuat Nabi Adam diturunkan
diusir dari surga, tempat penuh dengan keistimewaan, penuh kebahagiaan, penuh kemuliaan, karena Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iblis melanggar perintah Allah, kalau Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah larang Nabi Adam, Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, wahai Hawa, jangan sekali-kali kalian mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kelak kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Dibisiki oleh setan, dirayu, sehingga tergodalah Nabi Adam untuk mendekati pohon yang dilarang. Dan ketika sudah dekat, Nabi Adam pun memakan buah yang dilarang. Falamma daqash syajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma syajarah wa aqul lakuma innash syaitana lakuma 'aduwwum mubin. Nabi Adam mencicipi buah yang dilarang, maka tersingkaplah auratnya, dibukalah auratnya. Badat lahuma sawatuhuma. Ketika ada makanan yang tidak halal, minuman yang tidak halal yang haram dikonsumsi, maka Allah akan buka aib, buka aurat, buka dosa di hadapan manusia. Badat lahuma sawatuhuma. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, berfirman kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma antilkuma syajarah. Wahai Adam, wahai Hawa, bukankah sudah saya cegah kalian untuk mendekati pohon ini? Wa aqul lakuma innash syaitana lakum aduwwun mubin. Dan sudah saya katakan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihbitu minha jami'a. Keluarlah kalian wahai Adam, wahai Hawa, wahai iblis, dari surga tempat penuh dengan kenikmatan, ke dunia tempat penuh dengan kelelahan. Apakah Nabi Adam, Hawa, iblis tidak percaya kepada Allah? Mereka percaya, mereka beriman. Lalu apa yang membuat mereka diturunkan derajatnya dari surga sehingga tinggal di dunia? Karena mereka melanggar perintah Allah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, tidak cukup kita hanya beriman, karena kelanjutan setelah beriman yaitu kerjakan apa yang diperintah, jauhi apa yang dilarang. Maka kelak Allah akan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita beriman, setelah kita menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, maka hasilnya setelah itu, hasilnya pasti yang terbaik bagi setiap hamba. Karena balasan sesungguhnya dari Allah bukan balasan di dunia. Banyak di antara hamba yang diberikan kelapangan, kelimpahan di dunia, bukan balasan sesungguhnya dari Allah atas amal-amal perbuatannya. Semua yang diberikan oleh Allah, baik kelapangan maupun kesusahan di dunia, semuanya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Sebagai orang yang beriman, selayaknya kita tidak menganggap bahwa dunia adalah tempat Allah berikan balasan semata. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa sesungguhnya balasan yang pasti dari Allah hanya di akhirat kelak. Mungkin seorang hamba bertanya kepada Tuhannya, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah zakat, aku menjalankan kewajiban-kewajiban, menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, tapi kenapa Engkau memberikan keleluasaan, kelapangan, kelimpahan dunia kepada si fulan yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah zakat, yang selalu berbuat maksiat? Maka jawabannya adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa balasan sesungguhnya dari Allah hanyalah di akhirat kelak. Oleh sebab itu para sahabat seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat kaya raya, ketika
mendapatkan limpahan harta langsung bercucur air mata mereka. Dan yang pertama kali dibayangkan oleh mereka ketika mendapatkan limpahan harta yaitu, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau jadikan limpahan harta ini adalah balasan akhirat yang engkau segerakan, dan jangan kurangi balasanku di akhirat nanti karena engkau menyegerakan balasanku di dunia. Inilah sikap para sahabat ketika Allah berikan kelapangan, kelimpahan di dunia karena amal-amal soleh perbuatannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi khatib ingin menyampaikan bahwa tidak cukup kita hanya beriman, percaya kepada Allah, karena kelanjutan setelah beriman yaitu kerjakan apa yang diperintah, jauhi apa yang dilarang. Itulah arti sebenar-benarnya takwa yang harus kita persiapkan selama ruh dan jasad kita masih berada di dunia untuk bekal di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa imamina Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Faqala Allah ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anis sahabah wa anit tabi'in wa an tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad